Bjorka, nama peretas yang kini hangat jadi perbincangan publik, membocorkan sejumlah data mulai dari dokumen pribadi, surat menyurat antara Presiden Joko Widodo dengan BIN, hingga data pribadi sejumlah menteri. Penelusuran di grup Telegram yang dibuat oleh Bjorka, ada 4 pejabat publik yang menjadi korban doxing atau penyebar data pribadi. Ada Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Samuel Pengharapan Dirjen Aptika Kominfo. Akun Bjorka di laman forum peretas Bridge.to juga menjual data pribadi warga yang didapat dari sejumlah lembaga negara. Ada 1,3 miliar data registrasi SIM card di Indonesia, 105 juta data pemilih pemilu 2019 KPU, dan 26 juta data IndiHome. Yang menarik, Bjorka juga membeberkan mengenai dalam kasus pembunuhan tokoh HAM Munir setelah mendapatkan banyak permintaan dari netizen. Dalam postingannya, Bjorka mengungkap data personal lengkap Muhdi Purwo Pranjono mulai dari nomor ponsel, nama lengkap, alamat, dan riwayat hidupnya. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menyebut aksi pelaku merupakan respon atas tanggapan Kominfo sebelumnya. Oke, nah kenapa data yang ini gratis? Kebetulan beberapa hari lalu itu mereka menjual data-data lain dan diklaim oleh Kominfo, diklaim oleh Dirjen Kominfo, diklaim oleh Menteri Kominfo bahwa data itu tidak valid, bahwa Bjorka itu bohong gitu loh. Nah, seorang hacker ataupun seorang broker seperti ini diklaim dijelekan seperti itu, akhirnya dia sedikit emosi dan akhirnya dia menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh, saya punya data-data lain yang berkelas. Ini loh, intinya nih sedang ada peran psikologi ya. Betul, ini saat ini sebenarnya bukan BIN yang disasar atau bukan Presiden Jokowi yang disasar, tapi yang disasar tetap adalah Kominfo. Pengamat keamanan siber Pratama Prada menyebutkan aksi peretas Bjorka ini ada dasar hukum melanggar Undang-Undang ITE. Pengamat menilai untuk menangkap Bjorka diperlukan kerjasama dengan negara lain. Beberapa hacker yang melakukan peretasan, hacker Jogja dan lain-lain yang tertangkap dengan dihukum dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Jadi sebenarnya no issue sih gitu. Yang jadi masalah adalah bisa nggak kita menangkap hackernya gitu. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menangkap hacker yang agak profesional, yang profesional itu susah sekali gitu. Menurut saya butuh kerjasama yang cukup baik gitu dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara yang memang punya akses yang cukup baik ketika melakukan profiling terhadap aktor-aktor hacker yang ada di internet. Kini publik pun menanti kehadiran negara menjaga kerahasiaan data agar tidak diretas kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, akun hacker bernama Bjorka membuat heboh publik di Indonesia. Sejumlah data pribadi dari pejabat publik sampai dokumen sangat rahasia untuk presiden diduga bocor. Mengapa keamanan siber di Indonesia dari kasus kejadian ini terlihat masih lemah, dan bagaimana sebenarnya atau mampukah kita mencegah agar tidak terjadi lagi kebocoran data-data sepenting ini? Kita hadirkan dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini sejumlah narasumber untuk membahas hal tersebut secara daring. Para narasumber yang hadir, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan, dan juga pakar keamanan siber dari Sisrek Pratama Persada, bergabung dari London, Inggris tampaknya, dan berjanji untuk bergabung bersama kami Jubir BSSN, Badan Sandi dan Siber Negara, Ariandi Putra. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Kang Farhan, Mas Pratama, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Di London ya, Mas Pratama? Siap, benar Mas Bayu. Oke, jadi dini hari ya di sana ya? Atau menjelang dini hari ya? Setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi ya. Oke, selamat pagi waktu London. Terima kasih waktunya. Saya ke Kang Farhan dulu. Kang, Ya. Concern banget kita ini ya. Kita lagi bicarakan dan terus Komisi 1 mendorong RUU agar menjadi undang-undang untuk PDP, perlindungan data pribadi. Ada kasus ini. Ini kita ditunjukkan sebenarnya. Benar nggak kalau saya bilang kita lemah banget ini berkaitan dengan keamanan siber negara. Bagaimana Kang Farhan melihatnya dan concernnya? Hal pertama yang mesti disamakan pengertiannya adalah RUU PDP walaupun diberlakukan tidak akan mungkin menangkap sosok seperti Bjorka dan para entitas-entitas pembocor atau pencuri data lainnya. Ya. Nah, yang akan menangkap mereka tentu adalah pihak kepolisian, pihak kejaksaan,
Bahkan BIN sama BSSN aja nggak boleh nangkep, nggak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu dulu ya di pengertian yang sama ya. Oke. Nah, lalu RUU PDP bisa bantu kita seperti apa? Saya akan kembali ke BSSN. Tugas BSSN itu 2 pada dasarnya. Yang pertama, menentukan standar keamanan cyber seluruh Indonesia termasuk semua lembaga negara. 1. Kedua, memastikan agar semua lembaga-lembaga ini patuh kepada standar yang telah ditetapkan oleh BSSN. Tugas pertama BSSN sih menurut kami dengan anggaran udah dipotong sampai 50% dari anggaran sebelumnya, itu sih udah bagus banget gitu. Standar yang dibuat oleh BSSN ini udah bagus. Problemnya cuma satu, BSSN gagal melaksanakan tugas yang kedua, yaitu memaksa lembaga-lembaga negara untuk patuh kepada standar keamanan yang telah ditentukan oleh BSSN. Oke. Kenapa seperti itu? Karena setiap lembaga negara punya vendor yang berbeda dan punya sistem yang berbeda. Jadi ada bayangannya gini aja deh. Misalnya nih, BSSN menentukan bahwa tembok pagar itu tingginya 4 meter. Ya. Tebalnya 30 cm. Udah ya? Nah, Kementerian Kesehatan bilang, oh enggak, kalau menurut vendor kami cukup 2,5 meter tingginya, tapi lebarnya 40 cm. Gitu. Terus yang lain ada yang nurut, oke deh kita ikutin 3 meter dan 30 cm. Akibatnya ada perbedaan nggak? Perbedaan tinggi, pertebalan tebal, dan lain-lain. Oke. Dalam kasus cyber security, correct me if I'm wrong, perbedaan seperti itu menimbulkan banyak sekali celah-celah, loophole untuk entitas-entitas seperti Bjorka dan lain-lain itu untuk masuk dan kemudian melakukan breach terhadap keamanan siber di Indonesia. Tuh, gitu. Ya. Nah, Kang Farhan sedikit. Jadi dari berbagai ya kalau data pribadi para menteri, ketua DPR, Mbak Puan dan segala macam kan masing-masing pribadi ya. Saya mau bicara yang lembaga negara nih. Sampai ada saya nggak tahu dibobolnya dari mana, dari BIN-nya apa dari istana begitu bahasa saya mengenai ada surat keluar masuknya presiden, kemudian ada Kementerian Kominfo begitu. Nah, ini belum sama kita nih. Di lembaga negara saja saya nggak bicara yang lain nih. Lembaga negara belum sama, Kang Farhan. Itu masalahnya ya? Belum sama. Kalau kita melihatnya, karena sampai sekarang nih, tidak ada satupun lembaga negara yang secara terbuka mau memperlihatkan atau paling tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang patut dipercaya oleh masyarakat. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena vendornya beda-beda, Pak. Iya. Ya, oke. Ketika vendornya beda, maka standarnya beda. Speknya beda juga. Kok bisa beda-beda? Karena ada beberapa vendor yang bandel, yang kemudian berkolusi dengan pejabat di dalamnya, bikin spek untuk pengadaan itu dari sejak pembuatan kerangka acuan kerja yang harusnya rahasia. Jadi temboknya tadi mungkin bisa saja sama atau apa, tapi semennya kan berbeda dan lain-lain, kira-kira begitu ya. Saya kurang lebih begitu. Kita sebagai orang awam ketika nanya nih, mana servernya? Lah, server yang prosesornya canggih sama server yang prosesornya nggak canggih, kelihatannya secara fisik sama, Pak. Lah, kami ini kita ini orang awam bisa bedainnya gimana? Nggak bisa bedain. Dan BPK itu dalam melakukan pemeriksaan fisik. Terbayang kemudian bagi kita ada celah-celah tersebut, paling tidak di situ dari Kang Farhan. Cyber security forensik seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pak Pratama dan teman-teman itu menjadi sangat penting. Mungkin Mas Ariandi bisa menambahkan. Iya. Nah, selamat pagi Mas Ariandi Putra, Jubir BSSN sudah bergabung. Mas Ariandi, terima kasih waktunya. Selamat pagi Mas. Ya, di sini ada Mas Pratama dan juga Kang Farhan. Nah, saya langsung ke Mas Ariandi. Ini pengertian publik dulu nih. Kan kita awam membacanya di media juga begitu. Oh, ada data diduga bocor dari surat keluar masuk presiden, termasuk komunikasi atau surat menyurat antara istana dengan BIN begitu. Itu dulu deh. Saya pengen tahu nih, BSSN sudah menyelidiki benar-benar bocor atau seperti apa nih si Bjorka? Benar nggak sih itu klaimnya bahwa dia menawarkan kalau bayar sekian 8 kredit atau apa gitu, kemudian kita bisa dikasih data-data yang sudah ditelusuri sampai sana, sebenarnya seberapa bocor, Mas Ariandi? Ya, terima kasih Mas. Saya perlu jawab pertama bahwa
kita harus mengenal dulu dan memberikan informasi kepada masyarakat apa itu deep web dan dark web. Jadi kalau kita analogikan deep web dan dark web itu kan seperti pasar gelap di dunia nyata ya. Jadi tidak bisa kita percaya 100% kebenarannya. Nah, kami dari BSSN senantiasa melakukan validasi terhadap risiko-risiko ancaman yang ada. Dugaan-dugaan insiden kebocoran data itu kita telaah dengan sangat-sangat hati-hati untuk kita sampaikan kepada publik. Nah, kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang diduga mengalami insiden kebocoran. Nah, koordinasi ini terus kita lakukan sejauh mana dampak yang ada. Nah, selain itu, perlu disampaikan bahwa menanggapi Kang Farhan tadi di awal yang menyampaikan tugas pokok BSSN terhadap dua hal, saya setuju pada poin pertama, tapi poin kedua rasa-rasanya perlu diluruskan. Bahwa saya perlu sampaikan bahwa PP 71 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 3 itu menyebut bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Ada dua kata penting di sana, andal dan aman. Jadi kalau berbicara bahwa BSSN memiliki kewenangan terbatas, kita mengirimkan notifikasi setiap saat kepada institusi terkait. Nah, perlu kita sampaikan, dan ini kita sudah sampaikan di DPR Kang Farhan, bahwa hanya 5-10% notifikasi kita ditinjak lanjuti oleh stakeholder terkait. Nah, itu kan BSSN di sana artinya terbatas, bahwa tidak bisa tahan Kang Farhan. artinya ada masalah dengan kepatuhan. Lah, benar, ada masalah dengan kepatuhan bahwa keamanan siber kita itu tidak benar-benar tinggi dan terjaga dengan baik. Nah, kita juga butuh dukungan dari Komisi 1 untuk memberikan kewenangan itu, Kang Farhan. Sedikit. Dari lembaga-lembaga tersebut. Oke, sedikit. Mas Ariandi tahan sedikit. Kang Farhan singkat menanggapi itu, kenapa Kang Farhan? Ya, ini bukan masalah BSSN tidak melaksanakan pekerjaan. Kalau Mas Ariandi, saya udah bilang, BSSN udah benar. Notifikasinya cuma berapa yang dipatuhin? 5-10% kan? Artinya yang nggak benar siapa? BSSN-nya atau yang nggak patuhnya? Yang nggak patuhnya menurut saya, gitu kan? Oh, jadi BSSN-nya udah benar. Saya berani ngomong kalau begitu. Kalau saya berani ngomong. Oke. Artinya, Tahan Kang Farhan. Mas Ariandi. Oleh lembaga-lembaga itu. Kita juga tahun 2021 kita sampaikan laporan monitoring traffic kita tuh 1,6 miliar anomali traffic. Nah, itu terus kita sampaikan kepada publik. 2022 nanti kita akan publish lagi. Nah, persoalannya adalah keamanan siber itu tanggung jawab siapa sih? Kita sampaikan dengan tegas bahwa keamanan siber itu merupakan tanggung jawab bersama. Kalau notifikasi yang dikirimkan oleh BSSN itu mengenai anomali trafik dan ketidakwajaran lalu lintas trafik itu kita sampaikan ke semua stakeholder. Terbayang. Saya menangkapnya Mas Ariandi dan Kang Farhan ini sama sebenarnya pointersnya dan tidak salah pengertiannya bagi saya dan mudah-mudahan juga pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Sedikit saja, tolong jawab pertanyaan saya, seberapa jauh kebocorannya? Mengkhawatirkankah kebocoran? Ini saya mengambil yang paling tinggi deh. Surat Presiden dengan BIN, Badan Intelijen Negara itu seberapa bocor? Memang benar-benar bocor atau hanya misalnya ketahuan keluar masuknya tapi isinya nggak bisa diketahui oleh si Bjorka? Itu dulu, Mas. Bisa dijawab nggak? Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik. Kita sudah mitigasi isunya dengan Sekretariat Negara. Nah, investigasi sedang kita lakukan, Mas. Jadi penanganan dalam setiap insiden itu kan berbeda-beda. Nah, prosesnya masih terus dilakukan, validasinya kita lakukan, kita mau lihat. Jadi kita sangat hati-hati untuk melihat dan menyampaikan kepada publik. Karena kan persepsi publik akurat 100%. Sedang dalam proses. Nanti tolong disampaikan kepada kami karena persepsi publik, wah surat-suratnya bocor gitu. Saya pengen tahu itu seberapa bocor sebenarnya, kan jangan-jangan cuma sebuah gertakan. Betul dia bisa masuk sampai ke ngelihat surat ada keluar masuk atau apa yang sebetulnya pun itu very confidential, tetapi benar-benar suratnya bisa dibaca nggak gitu loh kira-kira kan. Nanti mudah-mudahan nanti bisa disampaikan sehingga publik nih nggak terlalu lewat begitu bayangannya. Kan saya juga awam mengenai hal ini. Nah, saya ke Mas Pratama sedikit. Mas, berarti nih memang kitanya yang belum siap begitu. Dari Kang Farhan dan juga dari Mas Ariandi udah disuruh ada semacam spek yang harus dipenuhi, nggak dipenuhi. Itulah celah-celah yang kemudian membuat bocor begitu data-data penting di negara. Diduga ya, sampai seberapa jauh bocornya itu yang kita tunggu nanti hasil dari BSSN. Mas Pratama,
apa menurut Anda yang harus kemudian ini harus gimana gitu? Bayangan Anda dari negara lain itu bagaimana melindungi keamanan-keamanan seperti ini? Ini BSSN udah dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden aja, masih belum juga bisa ditaati. Dan akhirnya begini nih, ini dampaknya saya pengen lihat bahwa kepercayaan publik jadi runtuh lagi. Kemarin udah terus dibangun kan begitu, Mas Pratama? Ya, kalau menurut saya ini ketidakmauan belajar oleh pemerintah kita terhadap kasus-kasus yang terdahulu yang menyebabkan kita ini selalu kebobolan. Kita lihatlah, udah berpuluh-puluh kasus kebocoran data begitu. Iya. Udah banyak yang jelas-jelas datanya bocor begitu. Tapi nggak mau belajar juga, masih menganggap bahwa kebocoran data itu hal yang sepele begitu. Ini kan masalah biasa cyber apa sih gitu, sehingga mereka tidak memiliki security awareness, mereka tidak merasa bahwa kebocoran data itu bisa merugikan masyarakat, padahal kan efeknya sangat besar sekali begitu. Ya kan? Kita tahu ada penipuan, ada pengambilan alih akun dompet digital, pengambilan rekening, kemudian penawaran judi online dan lain-lain begitu yang akhirnya bisa bikin masyarakat kita berantakan hidupnya gitu. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, selain itu juga saya bingung juga oleh pemerintah gitu. Tadi Mas Riyandi bilang bahwa setelah melakukan validasi gitu ya. Memang ya mungkin tugasnya BSSN ngomong seperti itulah, pemerintah lah gitu. Tapi cobalah kita lihatlah gitu. Data yang dibocorkan oleh si Bjorka ini 1,3 miliar data ini benar-benar tidak bisa divalidasi gitu. Saya udah ngetes sendiri kok valid datanya gitu. Apakah 105 juta data dari KPU tidak bisa divalidasi? Bisa kok valid gitu. Yang jadi masalah itu adalah sumber datanya itu dari mana? Ini yang agak membingungkan gitu. Bagaimana ceritanya Kominfo begitu yang memaksa kita untuk melakukan registrasi SIM card di tahun 2018 begitu ya kan? Kemudian setelah kita registrasi SIM card, operator melakukan verifikasi ke Dukcapil, akhirnya teraktivasi nomornya, kemudian datanya itu disimpan di mana ya, masa Kominfo nggak tahu itu loh, nggak ngerti ini gitu. Bahkan sampai saat ini saling menyalahkan, saling ngeles gitu loh. Ini bagaimana tata kelola pemerintahan kita, bagaimana tata kelola data pribadi masyarakat kita gitu. Kalau nggak tahu tempatnya penyimpanan datanya, gimana mau melakukan digital forensik, bagaimana mau melakukan pengecekan terhadap jejak digital si hacker ini begitu, ya kan? Ini juga menjadi masalah digital forensik. Kenapa? Karena sejak seringnya terjadi kebocoran data di Indonesia gitu, selalu terjadi koordinasi antara Kominfo, BSSN, Cybercrime Mabes Polri, PSE terkait dan lain-lain begitu melakukan audit, tapi hasilnya tidak pernah sekalipun disampaikan ke publik. Apa yang dikerjakan sebenarnya? Apa hasilnya begitu? Mana yang bocor itu lewat jalan mana gitu? Kemudian apa langkah mitigasinya gitu lah. Ini yang menjadi korban kan masyarakat, Mas Bayu gitu. Itu kalau bos-bos di atas nggak ngerasa itu, mungkin ketipu 1.500.000 dianggapnya biasa aja gitu, mungkin nggak pernah gitu. Tapi di bawah ini yang mereka harus terpaksa ikut judi online, pinjaman online ilegal gitu. Rugi 300.000, 500.000 itu kan merugikan sekali gitu loh. Dan itu banyak sekali loh yang menerima dampak itu gitu. Ini menurut saya harus segera diperbaiki lah. Jangan saling nyalah-nyalain. Ini aneh nih kalau saling nyalah-nyalain. Kita dapat poinnya bahwa ini sudah terjadi begitu. Saya ingin membacakan yang Harian Kompas tulis hari ini dan menjadi headline di Harian Kompas hari ini di 12 September ya. Buat pengertian kita semua bahwa ini khusus untuk Bjorka saja nih. Udah konyol betul sebenarnya kita. Bjorka ini udah memasarkan akhir Agustus 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang disebut berasal dari semua operator telekomunikasi. Bulan Agustus, 6 hari setelahnya, akun yang sama nih si Bjorka memasarkan 105 juta data penduduk diklaim dibobol dari situs KPU. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, Bjorka kembali memasarkan data catatan surat keluar masuk dokumen yang dikirimkan Presiden Joko Widodo, surat menyurat juga dari Presiden ke BIN, labelnya rahasia. Nah, hal semacam itu. Setelah itu dia main ke data-data pribadi pejabat. Pak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua DPR Mbak Puan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
ngobrak-ngabrik kita dia ini, dan kita masih berkutat di sini begitu, dan ini baru Biorka, sebelumnya sudah banyak terjadi. Kang Farhan, singkat aja sebelum saya jeda. Kita nih bisa nggak sih melindungi dan menjaga kedaulatan data kita dan nggak saling nyala-nyalain seperti Mas Pratama bilang tadi? Kang Farhan? Bisa, asal pengadaan sistem security cyber di lembaga negara jangan didikte sama vendor. Gitu yang terjadi. Pertama Mas Arhani langsung ketawa karena we know exactly the problem. Oke. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi momentum tersebut ya. Kita sambung setelah jeda kalau begitu. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular.